Mari Bapak Ibu Saudara kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh berterima kasih Tuhan, karena kasih dan anugerah Tuhan yang besar itu sampai saat ini kami nikmati. Dan Tuhan tolong kami dalam perenungan kami hari ini. Kami rindu untuk kami kembali diingatkan tentang iman kami di hadapan Tuhan. Mohon pimpin dan sertai kami di dalam perenungan kali ini. Engkau pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kelemahan ini, agar menyampaikan firman-Mu dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami bawa seluruh perenungan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Pimpin dan sertai kami. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom. Ya puji Tuhan ya, kita boleh kembali berkumpul bersatu ya untuk masuk di dalam perayaan. Itu panggilan yang mulia, yang agung itu, yang melayakan kita untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Dan salah satu bagian daripada identitas kita sebagai orang Kristen, kita akan sama-sama untuk merenungkan tema firman Tuhan, yaitu sola fide. Sola fide, dan di dalamnya adalah sola fide itu dari masa reformasi, itu dari Martin Luther. Ada istilah itu dalam bahasa Latinnya, dan di dalam bahasa Indonesianya disebut pembenaran iman. Dan pembenaran iman itu ada juga di dalam tanda kurung perbuatan. Itu akan menjadi titik perenungan kita kali ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita mau buka dua ayat Alkitab kita, dua bagian, yaitu dari Roma pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Roma pasal yang pertama ayat yang ke-18, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dan nanti dilanjutkan dengan Filipi 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Kita baca dulu di dalam Roma. Demikian firman Tuhan, Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita baca lagi di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari simak Alkitab kita. Filipi 2 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita, Bapak Saudara. Yang berbahagia tentunya kita yang membaca, dan terlebih lagi kita merenungkan, meresapi firman itu. Dan yang sangat-sangat menjadi titik sentral daripada hidup kita, kita lakukan firman itu. Nah Bapak Saudara, izinkan saya untuk saya berbagi tentang kondisi hari ini ya. Kita tahu bahwa kita masuk di dalam kehidupan ya, penuh dengan teknologi, penuh dengan juga di era digitalisasi. Semua serba instan, bukan hanya mie yang instan, tetapi segala sesuatu bisa kita lakukan dengan sentuhan jari kita. Tapi tidak menutup kemungkinan itu menjadi sesuatu yang baik bagi hidup kita dan sangat-sangat berdampak positif. Tetapi naasnya jangan lupakan ada juga dampak buruknya. Dan salah satu dari perenungan saya juga mau melihat ternyata Indonesia hari ini adalah salah satu negara juga yang termasuk ada orang-orang banyak yang memilih untuk berhenti, tidak mau beragama, tidak mau punya Tuhan, tidak mau tahu tentang Tuhan. Jadi orang-orang termasuk baik orang Kristen maupun orang yang non-Kristen ada di dalam yang namanya hari ini itu zona krisis spiritual. Di Indonesia maupun di negara bagian Eropa, negara bagian Barat itu saat ini mengalami krisis spiritual. Tapi tidak semua, tapi itu adalah realita yang hari ini terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ada faktor besar yang menunjukkan itu. Memang sangat-sangat berdampak besar daripada negara bagian Eropa, negara bagian Barat, yang di sana yang sangat mengungguli akan hidup seorang yang disebut
kalau dijuluki itu ateis. Dia tahu ada Tuhan, dia mengetahui ada kuasa yang lebih besar, tapi dia tidak mau percaya. Dia memilih untuk ya sudah, ada ya udah, tidak ada ya apa-apa. Tidak ada efeknya bagi saya. Itu bagi orang-orang yang hari ini memutuskan tidak mau beragama, ya udah ngapain? Ada teknologi, ada yang disebut hari ini kita lebih banyak kita lihat orang berpikir dengan logika, berpikir dengan akal sehat. Dan minimnya untuk orang mau percaya tentang yang namanya iman. Nah, lebih masuk lebih jauh lagi. Di KTP orang-orang Indonesia, orang-orang di luar, mungkin identitasnya ada di KTP. Tetapi dia sendiri mengakui bahwa dia, ya aku enggak mau percaya Tuhan. Nah, data ini saya juga ambil coba dari salah satu pelayanan bidang misi ya. Datanya itu ada yang bilang, ini saya kutip langsung dari data itu pelayanan misi yang ada di Indonesia. Dia berkata demikian. Ketika saya melihat kembali ke masa pra-Kristen saya sebelum menjadi orang Kristen, saya menyadari bahwa saya bukanlah seorang ateis, tapi saya lebih apatis katanya. Saya kira saya adalah seorang apatis. Saya tidak percaya pada Tuhan, tetapi kebanyakan saya tidak peduli. Percaya kepada Tuhan itu tidak relevan lagi bagi saya hari ini. Nah, pemikiran ini yang banyak dikumandangkan bahkan orang-orang yang di kalangan influencer. Salah satunya influencer Indonesia. Dan Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang sedih begitu. Karena orang mau bicara iman gimana? Orang punya pikiran kayak gini, mental tidak akan bisa. Makanya ini menjadi sesuatu yang krisis Bapak Ibu Saudara. Dan juga ada juga yang beragama, Bapak Saudara. Tapi dia berhenti, tidak mau lagi beragama. Di KTP-nya tetap ada Kristen, tapi dalam hidupnya dia tidak pernah mau tahu tentang Tuhan. Dia tidak pernah mau tahu, 60% itu angkanya. Bapak Saudara, dan lebihnya lagi, mengerikannya lagi. Sebagian kecilnya orang memutuskan untuk tidak mau lagi beragama, orang tidak mau lagi percaya Tuhan karena apa? Masalahnya, dia kecewa sama Tuhan. Dia marah sama Tuhan. Kenapa Tuhan tidak mau lakukan ini, lakukan itu untuk aku sesuai dengan keinginanku. Akhirnya itu membuat sebuah pola berpikir yang salah tentang iman. Karena mereka memahami iman bahwa aku percaya Tuhan, maka Tuhan harus mau lakukan apa yang aku mau. Apakah itu iman yang benar? Tentu tidak. Karena iman yang kita pegang bukan demikian. Karena itu Bapak Saudara, sola fide, saya ambil dari perjanjian lama. Itu makna sola fide itu kan memang di zaman reformasi itu baru disebut sola fide itu dalam istilah Latin oleh Martin Luther. Karena mereka menggaungkan tentang masalah-masalah penjualan surat indulgensia itu. Muncullah salah satu pilarnya adalah sola fide. Dan di dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Ibrani perjanjian lama, iman itu sendiri kalau kita pahami, dia punya banyak makna di dalam perjanjian lama. Ini konteksnya perjanjian lama. Dia bisa disebut aman, itu bahasa Ibraninya. Dia diartikan pasti, itu kuat, dia teguh, dan dapat diandalkan atau dipercaya. Juga iman itu diartikan batah, yaitu mengandalkan diri, berharap kepada ada orang. Jadi ketika ada batah, pasti ada YHWH di situ. Yahweh, Allah, itu dalam perjanjian lama. Dan hasah juga itu berlindung. Hakah, menantikan, merindukan, bersabar. Nah itu definisi umumnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang kemudian disebut iman, yang disebutkan dan saya tuliskan di situ, saya urutkan misalnya, itu terjadi bukan diomongi, bukan melalui omongan-omongan malaikat, bukan. Tetapi itu malah merupakan suatu pengalaman. Itu pengalaman yang pertama-tama imannya itu muncul bukan ketika dia lihat, tetapi dengar firman Allah. Firman Allah yang saat itu tidak ada yang tahu. Makanya firman itu pertama-tama kali diketahui melalui pendengaran.
Dan firman itu beriman itu berarti taat dan patuh. Nah itu definisi dalam perjanjian lama. Sehingga kita tahu juga ya cepat aja karena di dalam hal ini adalah yang seumum bagi kita. Kita tahu tokoh perjanjian lama yang beriman dan disebut di dalam perjanjian lama, bahkan dikutip oleh salah satu penulis Ibrani dalam Ibrani 11 itu Bapak Ibu bisa saksikan juga saksi-saksi iman. Itu mereka mengalami iman. Daud juga dan lain-lainnya. Baik perjanjian lama perjanjian baru. Dan mereka bukan hanya sekedar percaya itu karena mereka ya dengar aja, tapi mereka alami juga. Dan prinsipnya harus hidup dengan taat. Itu perjanjian lama, ya. Banyak teori nanti kita sulit untuk praktek. Kemudian di dalam perjanjian baru juga. Nah, saya cepat saja, perjanjian baru punya satu istilah aja. Karena di dalam perjanjian baru istilah iman ini pistis itu pisteos, kadangkala dilengkapi dengan kata Allah untuk Allah subjeknya. Dan disebut, diartikan, definisinya cuma satu, yaitu percaya pada firman Allah. Kata pistis tersebut juga menandai sikap seseorang yang berkaitan dengan akhir zaman. Karena di perjanjian baru kita tahu lebih fokus daripada iman itu ditunjukkan bukan kepada yang banyak, bukan kepada banyak orang, bukan ke banyak pribadi ditujukan, tapi hanya satu pribadi, yaitu merujuk kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Bapak Saudara, ini coba saya juga renungkan kembali makna sola fide ini, dan memang kedua sisi dari PLPB itu kadang iman bisa disalah mengerti. Kenapa? Kadang orang bilang iman di PL dengan iman di PB itu berbeda. Tetapi yang saya sudah tunjukkan itu sama-sama sekali menunjuki benang merah. Tidak ada sedikit pun yang bertentangan antara baik pemahaman iman di PL maupun iman di PB. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagian ini juga mengajak kita untuk kita sama-sama. Pertama-tama kita mau pahami lagi lebih dalam lagi bahwa ketika kita memahami konsep iman, itu pengakuan penerimaan kabar baik, kita tahu sangat-sangat sudah ngerti sekali ya bahwa kabar baik itu diberitakan itu tentang Yesus yang tersalib. Tetapi menariknya Bapak Saudara, iman itu juga bukan hanya mengenai apa yang kita percayai, apa yang kita juga hanya sekedar pengetahuan, enggak. Tetapi iman itu juga harus dialami. Iman itu juga harus dihidupi. Iman itu enggak cukup hanya ketika dipercayai di pikiran aja, tapi harus ada actionnya. Karena itu Tuhan sendiri menunjukkan iman itu melalui perbuatannya, melakukan mujizat-mujizat. Sehingga orang yang mendengar tentang dia bukan hanya tahu, tapi dia alami juga. Sehingga itu membuat perubahan hidup yang luar biasa bagi orang-orang. Dan Bapak Ibu Saudara, yang lebih lagi bagi buat kita adalah ketika Yesus hidup, dia mewartakan tentang kerajaan Allah itu, tentang berita keselamatan itu ketika dia 3 tahun setengah hidup. Dan dia memanggil orang-orang supaya bertobat, percaya kepada Allah. Namun sesudah pasca pewartaannya, kemudian disalib dan dia bangkit, kemudian itu bergeser menjadi Yesus yang diwartakan. Nah ini mau menunjukkan apa Bapak Saudara? Ini mau menunjukkan bukan hanya ini histori belaka, tetapi ini menunjukkan kepada kita ada peran orang-orang percaya yang mengikut Yesus itu juga mewartakan tentang dia. Jadi iman kita bukan hanya sekedar percaya, tetapi iman kita adalah iman yang aktif, yang terus berjalan bersama dengan Tuhan itu. Dan tugas kita apa? Mewartakannya. Dia yang mewartakan tentang Allah, yang adalah tentang kerajaan Allah, dan ketika dia disalib, dia yang diwartakan. Oleh siapa? Murid-muridnya. Apakah 12 murid aja? Tidak, kita hari ini. Dan itu adalah bagian yang sangat-sangat penting bagi kita untuk kita memahami iman kita. Karena itu di dalam Roma tadi kita tahu Roma pasal 1 yaitu ayat 16 sampai 17, di situ kita mau pahami bahwa hanya oleh iman, sola fide adalah salah satu unsur pilar utama dalam teologi reformasi itu. Karena memang di zaman reformasi dan bahkan sampai zaman ini banyak orang yang salah kaprah tentang iman Kristen. Sehingga itu terus digaungkan, konsep ini terus didasarkan, harus ditancapkan kepada gereja bahwa keselamatan itu hanya diperoleh semata-mata melalui iman kepada Yesus, percaya kepadanya, dan bukan dengan tindakan kita, dengan aksi kita, dengan kebaikan, kehebatan, kecerdasan kita agar kita diselamatkan. Tidak. Dan itu dasar yang pertama. Sehingga
Paulus sendiri ngomong, kalau kita baca ayat tadi, dua ayat itu tadi, itu adalah inti daripada kitab Roma. Dia bicara tentang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan konteksnya juga memang tujuannya dia mau beritakan, berikan pemahaman kepada orang-orang, baik itu Yahudi, bahwa itu orang-orang non-Yahudi yang saat itu bergereja di Roma. Kenapa? Karena mereka punya masalah, Bapak Ibu Saudara. Mereka punya masalah di mana tantangan itu, pertama mereka latar belakangnya beda. Status sosial mereka beda. Satu Yahudi, satu non-Yahudi. Dan itu banyak sekali pertentangan di dalam dua golongan ini. Banyak masalah sekali. Dan itu juga membuat mereka menjadi, iman mereka pun akhirnya ada yang salah. Sehingga Paulus datang ke situ, dia bersama-sama mengajar tentang iman. Oh, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan karena kita harus taat hukum Taurat, kita harus lakukan itu, tetapi hanya iman kepada Yesus. Nah, itu intinya. Sehingga orang benar hidup karena iman itu adalah sesuatu fakta yang benar. Bukan karena perbuatan. Karena itu Roma itu tadi bilang, aku punya keyakinan yang kokoh. Aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Dan ini, Bapak Saudara, intinya di sini, bagian pertama ini. Orang benar hidup karena iman. Intinya di situ adalah Paulus mau menyatakan bahwa kebenaran Allah itu dinyatakan melalui Injil, melalui berita tentang Yesus yang membenarkan setiap orang yang beriman kepadanya, bukan karena perbuatan atau taat sama hukum ya. Jadi ini dasar yang kembali ya, walaupun kita sudah tahu, tetapi kita kembali diingatkan lagi untuk betul-betul hidup gitu. Jangan hanya sekedar tahu, tapi hidup gitu. Karena itu ada satu gambaran yang baik buat kita. Jadi iman, percaya kepada Yesus itu adalah bicara tentang relasi. Bicara tentang relasi. Bukan hanya kendang tahu, bukan hanya tentang kognitif, tapi ada relasi antara ibaratnya ayah dan anak gitu. Jadi ada komunikasi yang terus harus dibangun ketika kita ngomong percaya Yesus. Jadi ada satu pemahaman yang kita pegang dan kita pegang apa yang Yesus katakan itu. Demikian juga ibaratnya seorang yang betul-betul sepenuhnya percaya sama mamanya, papanya. Begitu juga kita. Dan ada satu juga gambaran yang menarik. Ketika kita nggak kenal siapa satu orang, terus tiba-tiba berikan kita hadiah. Dan ini untuk kamu, dan ini bagikan sama orang. Dan kita ngomong, aku nggak percaya apa yang kamu bilang. Ya secara otomatis, ya betul. Dia tidak mempercayai orang itu, apalagi apa yang dia katakan. Nah, bagaimana dengan hidup kita? Apakah ketika kita juga diberitakan tentang karya keselamatan itu, kita percaya? Tetapi ketika kita diperintahkan untuk melakukan apa yang dia perintahkan, kita tidak lakukan. Apakah itu benar-benar menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mau percaya sama dia? Karena apa yang menjadi dasar kebenaran kepercayaan kita, tapi kita nggak mau kerjakan apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Nah, karena itu, habis saudara, bagi kita hari ini ya, kita kembali diajak untuk sama-sama percaya bahwa memang firman Allah itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Bukan karena perbuatan baik, bukan karena apa yang menjadi kekuatan dan kehebatan kita, tetapi hanya percaya. Tetapi rasa percaya itu tidak cukup kalau kita hanya tahu aja. Rasa percaya itu harus kita hidupi dalam hidup kita. Harus ada relasi yang kita bangun dengan Tuhan. Sehingga ketika kita ngomong kita percaya, kita tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan untuknya. Jadi bukan hanya sekedar tahu, bukan hanya ada di kepala, tapi ada aksinya. Dan Tuhan sendiri itu sudah menunjukkan aksinya di dalam hidupnya selama dia hidup 33 tahun. Dan aksinya itu adalah aksi yang tidak ada satu orang pun pernah lakukan. Dan itu sangat-sangat menjadi sejarah yang besar bagi dunia ini. Karena tidak akan ada orang yang percaya Yesus kalau Yesus tidak lakukan itu. Dan tidak akan ada yang tahu tentang kebenaran kalau Yesus sendiri tidak lakukan itu. Dan apakah itu hanya menjadi sekedar tahu bagi kita? Maka dari itu Bapak Saudara, ketika kita mengaku bahwa kita percaya dengan Yesus, satu yang harus kita pegang, kita punya relasi dengan dia. Kita tahu dia Bapa kita. Kita tahu Papa kita itu kayak gimana. Kita tahu Mama kita itu kayak gimana. Kita tahu bagaimana dia berpikir. Kita tahu bagaimana dia bersikap. Begitu juga kita dengan Tuhan kita. Begitu juga kita dengan iman kita. Sehingga ketika kita dihadapi dengan situasi hari ini, kita nggak mudah jatuh, nggak mudah terbawa arus sehingga membuat kita bergeser dari iman kita.
Dan itu menjadi bagian yang penting bagi kita. Karena ketika kita percaya Yesus artinya ada relasi yang erat yang kita bangun. Iman kita bukan iman yang tanpa dasar. Iman kita adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan itu menjadi iman yang hidup bagi pribadi kita ketika kita hidup dan melakukannya dalam hidup kita. Jadi iman itu bukan hanya sekedar pengetahuan lagi ketika kita melakukan firman Tuhan itu. Tapi itu menjadi sebuah aksi yang nyata. Dan orang melihat ternyata Tuhannya orang Kristen itu benar. Orang Kristen itu punya Tuhan yang luar biasa. Dan bukan karena apa hebatnya kita mereka bisa kenal Tuhan. Tapi karena ketika kita mau taat sama Tuhan dan lakukan firman-Nya, orang menjadi tahu siapa Tuhan kita. Dan itu yang menjadi tugas kita. Bagian pertama. Dan kedua, nah di bagian kedua Paulus bilang, sama seperti Paulus yang tidak malu akan Injil, gereja hari ini ya, baik kita yang tua, baik kita yang muda ya, maupun yang masih sekolah minggu ya, kita betul-betul dipanggil. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil dengan berani. Jadi sekali lagi mau saya bagikan bahwa memberitakan Injil itu bukan hanya tugasnya hamba Tuhan, bukan tugasnya misionaris, bukan hanya tugas daripada mereka-mereka yang dipakai oleh Tuhan itu. Tapi itu menjadi tugas kita juga. Baik di dalam kehidupan kita, baik di dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan. Tugas kita Bapak Saudara, gereja Tuhan, beritakan tentang Tuhan. Salah satu cara yang sangat efektif untuk memberitakan tentang Injilnya adalah lewat kasih. Perbuatan kasih. Karena itu iman kita bukan iman yang sekedar percaya, tapi imannya didasarkan ada kasihnya. Perbuatan kasih itu bukan demi untuk menonjolkan diri kita agar dikenal orang, tapi hanya untuk Tuhan agar dikenal sama orang-orang yang belum percaya. Sehingga yang bagian kedua ini juga mau kembali mengingatkan kita tentang konteks daripada jemaat Filipi ya. Tadi kita tahu bahwa Paulus berkuar-kuar tentang pembenaran hanya oleh iman. Dan yang kedua, di bagian konteks ini berbeda dalam konteksnya Roma yang tadi punya masalah tentang iman. Di sini, di konteks Filipi ini Paulus itu posisinya memang lagi tidak baik-baik aja. Dia ada di penjara dan dia benar-benar mengirim surat kepada salah satu jemaat, yaitu jemaat Filipi yang ada di kota Romawi, yaitu Romawi itu tempat penjajahan waktu itu, dan tepatnya di Makedonia. Dan jemaat ini punya tantangan, punya masalah juga, punya masalah sendiri. Mereka di sana ada semacam penganiayaan terhadap orang Kristen. Ada juga perselisihan dalam komunitas mereka internal. Jadi kompleks masalahnya. Pertama, mereka dihadapkan dengan situasi eksternal. Ada penganiayaan dari luar. Karena orang tidak suka dengan beritakan tentang Yesus. Tidak suka orang-orang zaman itu. Dan kemudian juga kesulitan mereka juga ada perselisihan dalam komunitas mereka. Sehingga Paulus mau buat satu surat ini diberikan kepada jemaat ini agar mereka tetap kuat, agar mereka tetap bersatu, agar mereka tetap hidup sesuai dengan Injil yang sudah diberitakan, terutama saat menghadapi situasi yang sulit itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kata mengerjakan, kerjakanlah keselamatanmu itu bukan berarti ya saya bilang bahwa keselamatan itu harus dilakukan dengan perbuatan baik. No, saya nggak ngomong begitu. Tapi ketika kata mengerjakan itu dimaksudkan, yaitu betapa bahwa iman ya, Paulus mau mengarahkan mereka itu dalam iman percaya mereka tuh untuk hidup ya, dalam pemahaman mereka tentang iman. Mereka tuh hidup, jalani hari itu selaras dengan iman yang sudah mereka dengar dan mereka imani itu. Karena ada semacam ajaran-ajaran yang berusaha untuk mengganggu mereka. Jangan untuk lakukan, jangan untuk hidupi iman. Tetapi di saat itu Paulus sangat-sangat keras dan dia menegur mereka, kerjakan keselamatan itu. Jadi dengan takut dan gentar. Takut dan gentar ini menunjukkan bukan dengan rasa takut yang gimana-gimana begitu. Tetapi takut dan gentar ini hormat, kerendahan hati, jalani iman. Mungkin ada kesulitan, ada tantangan, tabah hati. Andalkan Tuhan. Karena itu dengan menyadari bahwa Allah yang bekerja di dalam diri mereka, bahwa Paulus bahasanya itu sangat unik. Dia tidak ngomong bahwa
kamu harus kerjakan keselamatan itu supaya kamu bisa masuk surga. Enggak, tapi kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar artinya dengan sikap hormat, dengan imanmu itu betul-betul kamu tunjukkan. Dengan perbuatan kamu mengikuti jalannya cerita yang Tuhan beri bagi jemaat di Filipi. Ya, tidak mudah tantangan itu, tapi beriman gitu. Tapi kerjakan, tetap kerjakan apa yang sudah menjadi imanmu itu. Beritakan, tetap sulit, beritakan. Bahkan ada yang murid-murid Yesus sampai mati, ya bahkan disalib terbalik, ada yang dilempar pakai batu, dan lain sebagainya. Itu adalah bagian yang harus ditanggung. Dan ya itu adalah hal sukacita yang besar bagi gerakan kekristenan, karena zaman ini kekristenan semakin hari semakin hidup dalam penuh perdamaian. Tetapi sedihnya sedikit yang mau beritakan tentang dia, sedikit orang yang mau kabarkan tentangnya. Dan itu menjadi satu bagian yang Paulus dorong. Jadi iman yang kamu percayai itu bukan hanya iman yang sekedar percaya, bukan hanya ya udah tahu aja, ya udah jalani aja hidup dengan iman, tapi tidak pernah mau kerjakan. Kita kerjakan itu artinya proses. Ya, makanya enggak sekali kerja udah selesai, enggak. Tapi proses berjalan terus. Bukan berarti kita menyelamatkan diri kita sendiri supaya berbuat baik supaya selamat, enggak. Tapi bahwa kita harus hidup sekali lagi sesuai dengan panggilan keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara hari ini yang sudah selamat, yang sudah terima Yesus, dan di dalam kehidupan, dalam pekerjaan, apakah sudah memberitakan iman Bapak Ibu Saudara itu kepada orang-orang yang belum kenal Yesus? Itu, kerjakan keselamatanmu itu. Itu yang diperintahkan. Sehingga bagian ini juga menegur bagi saya dan kita sekalian bahwa apa yang menjadi panggilan kita itu sebenarnya bukan karena hebat dan gagahnya kita, tapi karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kita pribadi, lepas pribadi, baik kemauan maupun pekerjaan itu menurut kerelaannya. Itu kembali ke kesadaran pribadi kita ketika Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita beritakan Injil itu, beritakan imanmu itu. Jadi jangan hanya sekedar tahu. Ketika kita berjumpa dengan orang yang ada di sekitar kita, terus kita lihat mereka dalam ada rasa iba, ada rasa belas kasihan, jangan abaikan itu, datanglah. Tidak perlu kita muluk-muluk untuk bertanya, percaya Yesus, kamu selamat. Tidak perlu begitu. Tetapi lakukan apa yang juga Yesus lakukan dalam hidupnya. Dia mencari apa yang menjadi kebutuhan orang itu. Dia datang kepada mereka yang dianggap orang sangat-sangat buruk juga. Sampai ditentang orang-orang ahli Taurat dan juga Farisi, dia tetap lakukan. Ke Zakheus yang pemungut cukai yang dikatakan sangat bengal itu dan juga jahat itu, dia datangi. Nah, itu yang jadi bagian tugas kita juga. Bukan hanya untuk kita telan mentah-mentah pengetahuan itu, iman itu, tapi juga untuk kita kerjakan dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara ya, apakah kita pahami lagi surat Paulus dengan surat Yakobus itu berbeda atau bertentangan? Kalau berbeda ya sangat berbeda. Secara khusus dalam penulisan suratnya, tujuan penulisan surat itu, penerima suratnya itu udah berbeda. Tetapi untuk masalah doktrin, untuk masalah bagian yang disebut dengan iman yang dijelaskan baik di surat-surat Paulus ataupun surat-surat Yakobus itu sama sekali nggak ada yang bertentangan. Karena kita tahu tadi, kita lihat dalam salah satu bagian surat Roma Paulus bilang dalam konteks itu dia berupaya mau mengajarkan tentang doktrin keselamatan iman yang benar kepada orang Yahudi dan juga non-Yahudi yang saat itu jadi jemaat di Roma. Karena ada ajaran yang salah tentang keselamatan dan harus dibarengi dengan hukum Taurat. Itu masalahnya. Sehingga dia berupaya untuk menekankan tentang iman yang benar hanya melalui Injil, bukan perbuatan baik. Tapi dalam surat Yakobus sendiri, konteks masalahnya berbeda lagi. Yakobus sendiri itu berupaya untuk mengajarkan tentang iman yang sungguh-sungguh, yang sudah mereka dengar, yang sudah mereka percayai, yang sudah mereka jalani hidup itu bertahun-puluh tahun. Tetapi ketika mereka dihadapkan, karena mereka posisinya saat itu ada di dalam perantauan, jadi
posisi mereka tidak mudah. Mereka orang-orang yang berbeda dari orang-orang lain situ di perantauan. Jadi orang Kristen saat itu didorong Paulus supaya jangan hanya percaya, jangan hanya dengan omongan aja, dengan hanya identitas saja, tapi ada perbuatan, ada aksi yang harus kalian lakukan. Itu untuk beritakan Injil itu. Makanya surat Yakobus yang sangat terkenal kan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Jadi iman kita itu satu paket dengan aksi yang harus kita kerjakan. Kerjakan keselamatanmu itu. Jadi bukan sesuatu yang bertentangan atau sesuatu yang dapat kita pisahkan, tidak. Iman itu definisinya adalah kita punya relasi dengan Tuhan, percaya akan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita di kayu salib dan juga bangkit dan membawa kita kepada keselamatan. Dan tugas kita, perbuatan yang kita harus lakukan, yaitu kasihnya itu kita bagikan sama orang-orang yang belum kenal. Nah itu yang disebut, yang Yakobus itu mau dorong mereka. Kerjakan keselamatanmu tuh. Jangan hanya iman tanpa dasar, tanpa pengetahuan yang benar, tanpa perbuatan yang benar. Sehingga iman tanpa perbuatan pada hakikatnya ialah mati. Karena Yesus Kristus ketika dia datang kedua kali nanti, dia bukan datang untuk melihat siapa yang betul-betul di dalam hidupnya hanya tahu percaya, tapi dalam hidupnya tidak pernah ada aksi, tidak pernah ada sedikit pun dia mau beritakan tentang imannya itu sama orang. Dan orang-orang yang begitu yang akan dipisahkan Tuhan ketika dia datang kedua kalinya. Karena Tuhan, kalau kita baca surat di dalam Wahyu, Tuhan akan datang untuk menghakimi, dan dia datang seperti dia naik ke sorga. Dia turun akan memisahkan yang mana umat gembalaan, kawanan domba gembalaannya dengan kambing-kambing itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kerjakan keselamatan kita, iman yang kita percaya itu dengan betul-betul sederhana, sesimpel kita berbuat kasih kepada sesama kita ya. Karena itu bagian yang menarik juga kita lihat bahwa nggak ada pertentangan di dalam kedua bagian itu. Sekali lagi kita tekankan, karena mereka sama-sama mengumandangkan tentang iman yang sama. Tidak ada berbedanya Paulus dengan Yakobus. Dalam konteks tujuan penulisannya aja yang berbeda. Tetapi secara pemahaman mereka sama-sama mengerti bahwa keselamatan hanya lewat iman kepada Yesus dan bukan perbuatan. Tetapi tanpa perbuatan juga memberitakan tentang Dia, hidup kita itu sebetulnya bukan iman yang hidup, tapi iman yang mati. Nah, Bapak Saudara, karena itu di sini konsep sola fide ya, sekali lagi itu menekankan bahwa iman yang sejati itu menghasilkan kehidupan pribadi yang diperbaharui, yang diubahkan dari yang lama menjadi hidup yang baru, yang semakin hidup di dalam kebenaran, yang hidup dalam hal yang melakukan yang benar dan bukan yang penuh dengan dosa itu. Semakin hari semakin berubah, semakin hari penuh dengan perbuatan kasih. Jadi hari ini kita koreksi kembali hati kita, diri kita, iman kita. Apakah sudah kita hidup dalam iman itu betul-betul? Apa iman kita itu benar hidup atau iman kita itu mati? Seperti yang Yakobus katakan. Sehingga kita dipanggil untuk mengerjakan keselamatan kita itu dengan takut dan gentar. Ada tantangan pasti Bapak Saudara. Ada halangan pasti ada Bapak Saudara. Dan kadang-kala halangan itu bukan dari luar aja, dari dalam diri kita sendiri. Yang berjuang itu untuk melakukan, menghidupkan iman kita itu, bukan menjadi iman yang mati. Dan ini bukan berarti juga kita memperoleh keselamatan sekali lagi dengan usaha sendiri, tapi sekali lagi untuk hidup sesuai panggilan iman kita ya. Karena Tuhan ciptakan kita, ada yang Tuhan percayakan untuk menjadi pengusaha A, B dan C dan D. Itu panggilan kita yang Tuhan percayakan bagi kita, kerjakan itu. Tapi jangan sampai ketika kita menjalani hidup berpuluh-puluh tahun tidak ada mencerminkan buah iman kita itu yang melalui keselamatan kita itu. Karena itu kasih yang Yesus nyatakan itu, kerjakan itu dalam hidup kita. Karena itu yang Dia tuntut untuk kita lakukan dalam hidup kita. Untuk kita hidup mengerjakan panggilan kita, panggilan keselamatan yang Tuhan berikan itu. Nah, satu ayat ini juga yang baik ya untuk kita pahami ya. Memang demikian tinggal ketiga hal ini. Kalau Bapak Ibu baca konteksnya 1 Korintus 13 ayat 13 itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ini bukan menunjukkan bahwa iman dan pengharapan itu lebih lemah, enggak. Tetapi yang mau Paulus dorong kepada jemaat itu, lakukan kasih. Bagikan kasih itu. Karena dengan kita mengasihi, melakukan perbuatan kasih, ya kita sudah memberitakan Injil Tuhan itu.
sehingga orang kenal siapa Tuhan kita. Dan ya, Ibu Saudara, di akhir bagian ini ya, sekali lagi konsep sola fide berarti kita memiliki iman yang bukan iman yang mati, tapi iman yang menghasilkan kehidupan yang diperbarui dan disertai perbuatan kasih. Itu identik iman Kristen. Dan yang nyata, bukan hanya yang fiktif, bukan yang hanya yang di digital, yang sifatnya ya itu manipulatif, tetapi iman yang nyata, yang hidup, yang betul disaksikan, yang dialami. Sehingga apa Bapak Saudara? Yang paling penting daripada semuanya itu adalah kesaksian hidup kita pribadi lepas pribadi ini. Kesaksian hidup kita itu jadi terang bagi dunia dan mencerminkan Kristus. Jadi hidup kita dilihat orang, oh, ada Kristus dalam hidupnya itu. Ada Yesus yang diberitakan itu di dalam hidupnya. Sehingga apa? Kristus dikenal dan dipermuliakan oleh bangsa-bangsa. Karena itu Bapak Saudara, bagian ini adalah bagi kita menjadi bagian yang prinsipal, mendasar. Tetapi jangan sampai hanya sekedar tahu, tapi hiduplah. Kerjakanlah keselamatan itu dengan perbuatan kasih kita. Sekali lagi, perbuatan kasih itu adalah bukti iman kita, bukan syarat supaya diselamatkan. Sehingga ketika Tuhan melihat kita dan berjumpa dengan kita muka dengan muka, Dia mengatakan, "Hai hambaku yang baik dan setia, turut dan masuklah dalam kebahagiaan. Karena pekerjaan-pekerjaanmu sudah jadi berkat." Itu kiranya Tuhan boleh menolong kita dalam perenungan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa-Mu telah selesai berbicara. Biarlah Tuhan firman-Mu yang diberitakan, Tuhan boleh menolong, memampukan kami pribadi lepas pribadi, melalui kuasa Roh Kudus untuk menggerakkan hati kami, untuk menghidupi iman kami, mengerjakan karya keselamatan Tuhan itu yang Tuhan telah nyatakan bagi kami melalui kasih-Mu, dan kasih-Mu itu kami bagikan kepada orang-orang dengan takut dan gentar, sehingga orang-orang banyak mengenal Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan sampai ke ujung-ujung bumi ini. Bukan tugas bagi para orang-orang tertentu saja, tetapi kami mengakui bahwa kami seringkali tidak melakukan tugas panggilan itu. Tuhan tolong dan mampukan kami untuk kami hidup dan mengerjakan panggilan kami. Dalam hidup kami mengikut Tuhan, dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Silakan.